Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku bakal bagiin ke teman-teman semua tentang tips dan juga trik untuk teman-teman pejuang formasi Pranata Barang Bukti di Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi di sini ada 3 orang, semuanya satu satuan kerja sama aku. Kita langsung kenalan aja ya, dari yang paling ganteng di sebelah kiri, yang cowok sendiri maksudnya, jadi paling ganteng ya. Ini ada siapa? Halo, saya Salamun Fajri. Saya Aisyah Nur Hasanah. Saya Vivin Karyani. Udah kenal semua kan ya. Nah terus kita bakal tanya-tanya ini dari Salamun, Mbak Aisyah dan juga Vivin, gimana caranya bisa lolos jadi CPNS atau CASN Formasi Pranata Barang Bukti di Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama kita tanya dulu untuk tupoksi. Mungkin teman-teman pada belum tahu Pranata Barang Bukti itu apa sih, tugasnya di kejaksaan. Kita langsung minta penjelasannya aja sama Salamun, Mbak Aisyah ataupun Vivin ya. Kasih tahu ke teman-teman tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Formasi Pranata Barang Bukti di Satuan Kerja itu apa? Kalau untuk saya dari Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Perampasan, tugas dari Pranata Barang Bukti itu yaitu menerima barang bukti sejak tahap 2 dan mengelola barang bukti tersebut, entah dia saat persidangan ataupun setelah dia putus dari persidangan. Karena amar putusan itu ada 3, yaitu barang bukti itu dirampas untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak, dan dirampas untuk dimusnahkan. Jadi itu semua Pranata Barang Bukti di Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Perampasan yang mengelolanya. Oke, jadi yang bertanggung jawab atas barang bukti itu supaya disimpan dengan baik, supaya tetap terjaga dan nggak ada yang kurang, itu dari Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Perampasan ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, untuk formasi Pranata Barang Bukti itu akan ditempatkan di 3 bidang. Yang pertama itu bisa di Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, yang kedua itu bisa di Seksi Tindak Pidana Umum, dan juga Seksi Tindak Pidana Khusus. Karena kita ketahui untuk barang bukti ini kan barang bukti dari peradilan pidana, jadi bisa pidana umum dan juga pidana khusus. Lanjut, kita udah tahu tupoksi dari Pranata Barang Bukti di Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Nah sekarang untuk Mbak Aisyah, karena Mbak Aisyah Seksi Pidum ya, jadi bisa jelasin nggak tugasnya Pranata Barang Bukti di Seksi Pidana Umum itu apa? Tugasnya itu kalau di pidana umum meregister tahap 2. Jadi sejak tahap 2 barang bukti yang disita di perkara itu dicatat ya, diregister. Berarti kalau di Pitsus, Kalau Vivin di Pitsus, kalau barang bukti di Pitsus itu tuh ini kalau Pidum sama BB kan setelah tahap 2. Kalau misalkan di Pitsus dari tahap penyelidikan pun udah ada Mbak barang buktinya. sejak ada barang sita ya? Iya, jadi tahap sita dulu kita bikin kan BA tahap sitanya. Terus kita sita dari orang yang mau kita mintai keterangan, kita catat. Jadi beda ya tahapannya, bisa dari penyelidikan. Oke. Jadi pada umumnya tupoksi mereka ini meskipun di bidang ataupun di seksi yang berbeda-beda, tapi masih sama karena tanggung jawabnya itu ke barang bukti dari peradilan pidana ya. Lanjut langsung ke rekrutmen CPNS-nya nih. Aku tanya dulu, kalau Mbak Aisyah kemarin sama Salamun CPNS-nya rekrutmen tahun berapa? Tahun 2019. 2019 ya. Jadi pas Covid. Sebelum Covid. Oh sebelum Covid. Itu bulan-bulan apa sih kemarin rekrutmennya? Kalau rekrutmennya Oktober ya, kalau nggak Buka salah. pengumumannya Ya. Oktober, masukkan Desember ya. Ya. Nah lanjut, kalau Vivin? Vivin tuh kalau daftarnya tuh 2021. Masuknya 2022. Berarti ini ada 2 generasi ini. Ada angkatan 2019 dan juga 2021. Kalau aku 2017 lebih. Setelah berapa tahun ya? Ternyata setelah aku tanya, dari selisih 2 tahun ya, selisih 2 tahun itu ada perbedaan kebijakan. Ada beberapa persyaratan yang ditambah dan juga dikurang untuk formasi Pranata Barang Bukti. Lebih lengkapnya langsung kita tanya aja. Kalau dari rekrutmen yang 2019 nih, untuk Pranata Barang Bukti nih, yang bisa daftar CPNS Pranata Barang Bukti itu dari kualifikasi apa? Kalau untuk tahun 2019 itu seingat aku Mbak ya, pertama itu dari D3. Oh dari D3, jadi dia dari D3. Di D3 Ilmu Komputer, D3 Ekonomi, D3 Manajemen, Administrasi. Oke. Kalau 2021 sama nggak? Sama. Jadi formasi Pranata Barang Bukti ini khusus buat teman-teman lulusan D3 sebagaimana yang sudah disebutin sama teman-teman tadi ya. Terus kalau S1 untuk ilmu komputer ada juga ya formasi? ada juga. Tapi perangkat komputer. Oh, perangkat komputer.
jadi dia beda formasi. Kemarin kalau rekrutmen berapa yang diambil, masih ingat nggak kira-kira? Kalau kami kemarin karena pada pas rekrutmen tahun 2019 itu untuk Pranata Barang Bukti dan hampir menyeluruh untuk kejaksaan itu persyaratannya banyak Mbak. Banyak sekali yang disiapin. Jadi mungkin karena persyaratannya banyak, mulai dari persyaratan belum menikah. Berarti belum menikah itu dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah ya? Iya. Lurah, surat keterangan belum menikah ya? Dari Kemarin lurah. bikin dari KUA. Kalau aku. KUA ya? Iya. Oke, kalau aku dulu dari kelurahan. Iya. Oke, yang penting ada suratnya kan? Dan terus Tinggi badan untuk laki-laki itu 160. Untuk yang cewek Cewek 155. 155, sama ya? Badannya harus proporsional. oke, standar BMI. ada TOEFL juga. Minimal berapa Minimal tuh? 400. 400. 400. Kalau S1 tahu nggak? Boleh menikah nggak kalau yang Pranata komputer? Boleh. Boleh ya? Oh, jadi itu bedanya ya? Udah boleh. Nggak boleh? Tahun Oh, oke, sama-sama. Berarti Sama. tahun rekrutmen kita itu kayaknya, karena aku lihat untuk rekrutmen tahun terakhir yang 2022 Boleh, ya? malah Boleh ya? boleh. Kalau nggak salah ya? Iya. Kalau Pranata Barang Bukti juga boleh? Kalau tahun terakhir boleh ya? Boleh ya? Boleh. Malah ada yang hamil kemarin. Oh, oke. Kalau kami nggak Jadi boleh. itu ya perbedaan kebijakan dari tahun 2019 dan Iya. 2021. Dan juga kalau kami nggak ada tinggi badan loh Mbak. Nggak Jadi ada cuma ya? BMI doang. Oh, Jadi kalau misalkan oke. pendek selagi dia masih BMI bisa. Oke, yang penting berat badan itu proporsional sama Iya, tinggi badan ya. betul. Jadi lebih dilonggarkan. Tapi kita nggak tahu rekrutmen ke depan apakah syarat tinggi badan dan berat badan itu akan ada lagi apa enggak. Yang penting info yang terakhir itu untuk Pranata Barang Bukti nggak ada ya. Sama TOEFL juga nggak ada kalau kemarin. Oh, TOEFL juga nggak ada. Jadi sedikit Iya. persyaratan. Oh, Tapi Kalau kami banyak. ininya jadi lebih banyak ya pendaftarnya. Iya, 500-an kalau nggak salah Oke, kemarin. ya itu enaknya kita tuh gitu ya. Iya. Jadi syarat Syaratnya yang sulit. lebih detail dan lebih sulit itu jadi meminimalisir. Jadi Iya. lebih Saingan di dikit ya awal. saingannya. Oh. Udah bahas tentang kualifikasi, teman-teman udah tahu, dan juga administrasinya. Kita lanjut ke tahapan seleksi untuk formasi Pranata Barang Bukti. Nah, teman-teman boleh siapa aja yang jelasin tahapannya dari awal sampai akhir apa? Tahapannya, sebutin dulu tahapannya apa aja, terus nanti kita bahas per tahapan. Singkat aja ya mungkin teman-teman. Kalau 2019 itu pertama kami tahapannya itu seleksi administrasi. Jadi yang kita upload itu nanti di Kejaksaan Tinggi itu di cross check lagi Oke. bahwa hard copy-nya. Hard copy-nya, soft Kayak- copy-nya di-upload, hard copy-nya di cross check ya. Jadi Iya. di Kejati Di Kejati. per daerah di mana kita daftar. Waktu itu semuanya dari Kejati Sumsel ya, Sumsel. Sumatera Selatan. Terus lanjut Tinggi Terus. badan dulu. Ya sama Tinggi cek badan, tinggi badan. sama berat Oke, badan. tinggi badan, berat badan waktu administrasi ya berarti. Jadi sama kayak aku kemarin berarti ya, kita bawa hard copy-nya yang kita upload, terus diperiksa, diteliti apakah sama dengan yang di-upload dan apakah kualifikasinya sesuai. Nanti terus kita dicek tinggi dan berat badan sesuai persyaratannya. Terus setelah itu kita bakal dikasih pengumumannya bukan dari Kejati kan? Iya. Sama kan? Sama. Dari pusat ya, dari Pusat, Kejagung. dari web Jadi SSCM. kita tinggal nunggu hitungan minggu lah ya. Hitungan minggu. Oke, mingguan kita bakal diumumkan dari pusat. Jadi yang lulus tahap administrasi pemberkasaan itu bisa ikut tes CATSKD benar. Terus langsung kalau yang 2021 sama Kalau enggak beda. administrasinya. Kalau kami nggak ngumpul hard copy, jadi Oh, cuma soft iya. copy doang. Tapi dicek 1 minggu. Jadi kalau misalkan ada tuh teman yang ijazahnya ternyata nggak punya cap, padahal memang dari universitasnya nggak punya cap, jadi harus dilampirin yang legalisir ternyata gitu. Terus juga nggak pakai tinggi badan ya, karena kan tahun kami cuma BMI. Kemarin berarti pas lagi Covid ya? Iya pas lagi COVID, tapi COVID-nya udah turun. Oke. Tapi tetap antigen itu dikumpul. Masih harus melampirkan antigen Iya, ya, betul. negatif ya, Negatif. Covid. Dari segi administrasi ada beberapa perbedaan. Kalau rekrutmen yang terbaru kan 2021 terbaru ya? Baru banget terakhir. 2022 nggak ada rekrutmen ya? Nggak ada. Kalau untuk CPNS, berarti yang 2021 itu agak sedikit lebih longgar. Salah satunya karena PPKM waktu itu. Nah mungkin teman-teman bisa cek sendiri perbedaan persyaratan administrasi dari 2019-2021 tuh bisa googling kayaknya. Terus kita waktu itu kayaknya mulai dari tahun aku deh, dari tahun 2017 itu udah ada website CASN Kejaksaan ya. Ada. Nah, sama jadi semuanya kita upload ke situ dan kita dapat pemberitahuannya dari situ kan. Sama kan? Sama. Berarti masih digunakan sampai sekarang. Lanjut setelah administrasi kan pengumuman. Pengumuman langsung siapa yang lolos administrasi atau pemberkasan itu ikut SKD CAT. Iya. Waktu itu SKD-nya semuanya SKD langsung.
langsung ya BKN. di BKN di wilayah ya di Wilayah Palembang. Tesnya sama Tesnya sama. Sama. 100 Tapi- soal. 100 soal. Kalau kan Iya, ditambah. ditambah. Berapa? Oh, Iya, oke, oke. tapi diturunin, dinaikin apa diturunin? Passing Dinaikin. grade-nya. Iya, passing grade dinaikin. Jadi passing grade-nya dinaikin, soalnya dibanyakin. Ditambah. Iya. Kalau 2019 kayaknya sama 100 soal. sama kayak 2017 ya. Sama. 100 soal 90 menit kalau nggak salah. 90 soal 100 menit kalau nggak salah. Kebalik ya? Iya kalau nggak salah. Antara dua itulah, Ah. antara 100 soal 90 menit atau 90 soal 100 menit ya. Ah. Tapi kalau zaman aku dulu 100 soal itu 1,5 jam, jadi 90 menit 100 soal SKD. Sama kan semuanya ada TKP, ada TWK, ada TIU ya. TIU. Semuanya pokoknya untuk rekrutmen CASN itu sama. Jadi SKD-nya itu tidak ada perbedaan. Cuman mungkin passing grade-nya aja yang beda-beda ya. Oke. Lanjut, setelah kita dinyatakan lolos SKD, baru kita bisa ikut seluruh tahapan sampai akhir. Biasanya kalau di kejaksaan kayak gitu. Jadi kita hanya 3 kali ya pengumuman berarti. 3 kali. Administrasi, Hmm. terus SKD, SKD, setelah itu yang pengumuman akhir. Setelah SKD itu ada SKB. Kalau Pranata Barang Bukti apa aja SKB-nya? Kalau untuk 2019 itu pertama SKB CAT. SKB CAT kompetensi bidang ya? bidangnya. Oke, bidang Pranata Barang Bukti. Bukti. Nah, kalau kisi-kisi bocoran soalnya bahas apa tuh apa? Kalau kemarin 2019 itu SKB-nya tentang peraturan Menteri Keuangan. Cuman lupa nomor berapa tentang Nomornya, tapi tentang apa? barang milik negara. Aset. Oh iya, sama. Vivin juga. Beda. Beda. Kalau Vivin apa? Kalau Vivin kemarin malah kan ada kakak tingkat di kampus yang lulus barengan Mbak Ais sama Kak Salamun. Iya. Jadi agak sedikit salah paham gitu Mbak. Kita belajarnya kan sesuai kisi-kisi dari mereka, tapi ternyata yang keluar itu bener-bener umum. Oh, Jadi nggak ada bahas tentang barang bukti sama sekali, nggak. Jadi bener-bener umum kayak misalkan komputer itu aplikasi apa aja ini, akuntansi aplikasi apa ini. Jadi bener-bener pengetahuan umum gitu loh. Oh, tentang ilmu komputer lah ya. Iya, ilmu komputer dan ilmu tentang administrasi dan juga akuntansi. Oh, jadi SKB-nya ada perbedaan Iya. dari tahun 2019 sama 2021. Jadi yang terbaru itu lebih ke umum. Jadi bukan dari permen itu ya, keuangan tadi ya. Jadi bener-bener udah ngapal seluruh undang-undang kan, untuk barang bukti, barang rampasan, rumah segala macam, ternyata nggak ada yang masuk. Tapi bisa kan? Bisa, kerjainnya? karena kemarin tuh untungnya setelah kuliah kan kerja dulu jadi admin di perusahaan, jadi kan udah tahu gitu. Oh ya, sedikit banyak tentang administrasi ya, ilmu administrasi. Sorry, tadi ternyata mati lampu. Kita lanjut lagi di tahapan SKB setelah CAT SKB atau CAT bidang. CAT ini Computer Assisted Test, jadi kita tesnya di komputer, sama lokasinya itu sama tetap di BKN. Jadi bank soalnya itu dikasih ke BKN. Jadi rekrutmen awal CPNS itu sekarang supaya meminimalisir KKN, salah satunya itu dipegang oleh BKN. Jadi yang lolos itu memang yang benar-benar kompeten lah ya. Jadi kita udah harus lolos sesuai passing grade. Kalau untuk formasi umum, kalau untuk formasi umum kan nggak ada passing grade. Jadi untuk KKN itu agak bisa sedikit diminimalisir, meskipun kita nggak bisa dipungkiri itu tidak bisa dihindari, tapi setidaknya kita semuanya lolos bersih tanpa uang sepeser pun ya. Paling ongkos untuk berangkat aja ya. Berangkat tes kan? Oh iya, sama antigen, bayar sendiri. Jadi setelah SKB itu lanjut ke tes kesehatan ya biasanya. Psikotes dulu. Oh, psikotes. Kesehatan, nggak ada 2019 langsung psikotes. kesehatan. Oh, kalau 2019 tuh untuk formasi Pranata Barang Bukti Iya. tidak ada tes psikotes, yang nggak ada tuh psikotes. Hanya tes kesehatan sama rohani, jasmani, MMPI ya. Iya. yaitu kesehatan rohani. Oke, kesehatan jasmani dan rohani. Jadi kalau untuk tes kesehatan medical check up seperti biasa. Iya. Kalau untuk itunya kejiwaannya MMPI ya. Iya. Kalau untuk 2021 kayaknya beda. Iya beda. Kalau 2021 kemarin itu 3 hari Mbak, jadi langsung kita itu dikasih jadwal 3 hari berturut, tapi kan gantian sama yang lainnya juga. Yang pertama itu random sih sebenarnya, ada yang psikotes duluan, ada yang kejiwaan Oh, duluan, oke, ada yang oke. kesehatan duluan. Hmm. Nah kalau Vivin kemarin kebetulan itu psikotes sama kejiwaan duluan. Nah, psikotes dulu ada isi MMPI kayak biasa, terus isi psikotes kayak cepet gitu loh Mbak. Nah, nanti ada instrukturnya dari luar kota, kalau misalnya dari Jakarta pokoknya dari pusat, terus kita ngisi gitu harus sesuai dengan jamnya. Kalau misalkan kita nggak ngisi itu langsung dibalik kayak gitu-gitu. Jadi pas psikotes kemarin itu ternyata
agak tricky juga Mbak, karena kita kira soalnya itu tuh dikit, waktunya banyak, ternyata soalnya banyak, waktunya dikit. Kebalik ya? Iya, jadi banyak yang nggak kejawab, tapi untungnya kemarin tuh sempet-sempetin kan. Tapi Vivin sebelumnya, Vivin latihan nggak Iya. soal psikotes? Kalau Vivin latihan sendiri di rumah, iya pasti. Dan sebelumnya juga kan sering ikut tes psikotes BUMN, Oh perusahaan, iya kayak kan gitu. udah Nah, ada pengalaman iya, udah kerja pengalaman. ya. Terus CPNS sebelumnya juga kan udah pernah ngikut, tapi semuanya itu sama. Sama ya? Sama jenis tesnya, Metode tesnya sama. tipe-tipe soalnya ya? Malah kalau kemarin itu agak sedikit kayak foran nggak ada yang Oh, kayak yang kerepelin itu iya, ya. yang lebih rumit-rumit itu nggak ada. Tapi warteg ya? Tes warteg ada ya? Warteg ada. Gambar-gambar. Kalau gambar orang, gambar pohon itu Iya, ada nggak? gambar orang Oh, ada. ternyata. Itu benar-benar belajar sih kalau gambar orang sama gambar pohon. Soalnya baru pertama kali. Iya, ternyata juga dari cara gambar itu ada ininya, ada apa namanya? Ada tips-triksnya. Iya, tadi ya. Nah, terus pas hari misalkan hari pertama itu psikotes, hari keduanya itu langsung tes kesehatan. Oke. Dan tes kesehatan itu kemarin itu kalau nggak salah disuruh puasa. Tapi itu 1 hari selesai kan tes kesehatan? Iya, 1 hari selesai. Itu sama medical check up juga kan? Pertama itu ambil darah dulu. Udah ambil darah, cek mata, Urin. Iya, urin kalau nggak salah kemarin agak terakhir. Oke. Urin Terus? itu sekalian yang pokoknya yang seluruh cek body, medical check up-nya juga, terus apa ya, ronsen, ada juga pokoknya semua EKG lengkap. dan lain-lain Iya. ya. Oke, sama juga 2019. Jadi garis besar untuk tes kesehatan itu sama ya, seluruh informasi itu sama. Jadi kita medical check up mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki diperiksa semua. Semua. Lanjut, sama nggak kemarin di rumah sakit daerah masing-masing? Beda. Oh, kita kesda. Kesdam. Vivin Di rumah sakit mata kalau nggak salah. rumah sakit mata ya? Rumah sakit Siti Fatimah apa ya? Oh, namanya? oke. Iya, Oh, yang baru itu ya? Iya, yang baru. Setelah tes kesehatan, berarti kalau Vivin kan bisa dalam 2 hari itu ganti-gantian psikotes apa kesehatan gitu kan? Karena tergantung daftar yang keluar. Kalau Salmon sama Mbak Aisyah, Sama. jadwalnya Lengkap jadwalnya ya. Sama dibagi Sama, 2 juga. dibagi 2 hari juga. Dua hari. Iya. Jadi cuma sebentar dong tes MMPI. Sebentar Aja, cuma kan? berapa jam? Oke. Tetap untuk psikotes dan kesehatan atau kejiwaan dan kesehatan itu dibedain harinya. Setelah itu ada nggak wawancara? Kalau di 2019 Ada. wawancara pimpinan. Wawancara pimpinan. Nah, waktu itu dapat sama siapa, Mbak? Kalau aku sama asisten pembinaan. Asbin ya, asisten pembinaan. Terus Kalau aku sama asisten pengawasan. oke, jadi semuanya pejabat di Kejaksaan Tinggi ya. Iya. Oke. Kalau pimpinan ada nggak wawancara pimpinan? Nggak ada kalau wawancara pimpinan, tapi kalau wawancara psikotes ada. Oh, wawancara sama psikolog ya? Iya, sama psikolog, cuma ditanya tentang kepribadian kayak biasa udah. Cuman kayak sekedar kenapa masuk kejaksaan. Oh gitu, oh iya ya. Itu meskipun beda, satunya psikolog, satu pimpinan, tapi biasanya pertanyaan kita sama, Sama sih, sama, sama. ya. Jadi untuk wawancara pimpinan di tahun 2021 tuh tiadakan ya. Jadi wawancaranya itu hanya dengan psikolog. Setelah itu udah kan habis kan? Udah. Habis. Setelah seluruh tahapan ditutup dengan wawancara. Semuanya kayak gitu. Karena seluruh formasi setahu aku beda-beda jadwal aja, tapi tetap untuk tahapannya sama. Jadi kalau untuk teman-teman yang D3 komputer, D3 administrasi dan lain-lain tadi bisa ikut ke formasi perata barang bukti. Terus setelah rangkaian tes sudah dilaksanakan, sudah dilalui dengan penuh perjuangan ya. Nanti kan kita tinggal tunggu pengumuman akhir. Nah, kira-kira sambil nunggu pengumuman itu biasanya ngapain? Banyak-banyak doa. Banyak doa ya? Oke, banyak doa aja. Jadi kita lebih fokus ke ini aja ya, fokus berdoa untuk supaya lulus. Nanti setelah lulus baru nanti akan diumumkan apa saja yang harus dilengkapi untuk daftar ulang. Sekarang untuk administrasi udah dijelasin, untuk tahapan tes juga udah dijelasin secara umum sama teman-teman semua. Sekarang lanjut ke tips sama triknya aja. Kalau dari Pipin apa? Pipin dulu. Kalau Pipin kemarin untuk tes SKD itu sebenarnya sama sih. Jadi cuman beli buku di Shopee kemarin harganya kalau nggak salah 45.000. Oke. Jadi cukup terjangkau ya. Iya. Jadi CAT itu yang dari buku itu Iya, aja. cuma di oke. buku itu aja sama di yang kalau nggak salah kemarin tuh gabung grup Telegram juga. Jadi tiap malam kami isi kuis gitu kan oke. sama teman-teman seluruh Dan perangkat itu free. seluruh perangkat barang bukti di Indonesia yang ikut kejaksaan juga. Kalau SKD itu, kalau SKB yang tadi yang belajar dari yang contoh tahun kemarin tapi ternyata nggak keluar kan. Kalau psikotes memang udah sering tes dulunya, kayak masuk Jadi sering BUMN, latihan. ya sering latihan, tapi juga tetap
lewat beli soal juga sih kemarin, beli e-booknya kayak gitu kan. Oh, ada e-book juga sekarang. Cuman yang agak ekstra kemarin itu untuk kesehatan. Karena kan kita harus BMI, jadi kemarin itu beratnya agak turun, jadi bener-bener porsir untuk naikin berat badan sampai 10 kilo naik. Jadi Vivi tuh kurang? Kurang kemarin tuh kalau nggak salah, Pipin kan tingginya 158, terus beratnya itu 42 kilo. Pada saat itu. Sekarang udah berapa? Sekarang 55. Udah ya. Terus dari 42 itu tuh naik lagi jadi 50. Terus Pipin rasakan aduh 50, tapi BMI-nya itu masih di awal. Ini tuh kayak pengen di tengah gitu loh BMI-nya. Jadi ke 55. Yang pas ya. Iya, jadi BB-nya 55, tingginya 158, jadi kan di tengah-tengah gitu BMI-nya. Enggak terlalu kecil dan enggak juga terlalu besar. Pas lah, ideal. Dan juga makannya itu udah diatur dari 3 bulan sebelum tes kesehatan. Oh, jadi memang benar-benar sudah persiapan. Iya, jadi benar-benar udah persiapan. tahu bakal ada rekrutmen tahun Betul. itu. Karena oke. salahnya banyak teman-teman yang nggak lulus tes kesehatan itu karena dia tuh nggak tahu. Kalau misalkan kita mau tes nih nggak usah makan lagi kayak yang berminyak-minyak, kayak nasi padang, lebih sop dijaga ya bakso, kayak makanya. gitu. Iya, nggak bener-bener nggak makan sama sekali, banyak makan buah, sayur bening gitu. Jadi tipsnya itu salah Iya, satunya untuk jaga kesehatan dan Betul. jaga Pola makan ya, makan. pola makan dan juga apa yang dimakan itu harus benar-benar yang makanan sehat gitu. Iya. Terus kalau kemarin kan banyak tuh yang kayak sampai operasi ambeien. Sebenarnya kan ambeien tuh kayak perlu nggak perlu ya. Nah, benar. Pipin kemarin tuh kebetulan sama 3 bulan sebelum itu juga minum obat untuk ambeiennya biar kecil. Jadi kita nggak perlu operasi kan. Jadi nggak perlu. Karena kita kan tes kesehatannya juga nggak seketat untuk TNI Polri ya. Betul. Jadi kita juga nggak tahu apa yang Apakah itu menggugurkan, penting? apa aja yang harus tapi yang pasti buta warna itu ada kan? Buta warna Buta ada. warna ada syarat tidak boleh buta warna, Iya. karena total atau parsial ya, nggak boleh. Tapi kalau minus boleh. Tapi kalau minus boleh, dan kita juga nggak tahu batas. Kalau ada yang nanya, kayaknya banyak yang nanya berapa batas maksimum minusnya atau silindernya, kita nggak ada yang tahu karena itu yang menentukan memang dari pusat semuanya. Oke, terus selain itu ada lagi nggak? apa ya? Dari kalau- Salamun, apa tipsnya supaya lancar tesnya, supaya apa persiapannya Kalau- gitu? Kok bisa lolos gitu loh? Jadi tips kemarin pas SKD itu kan ada tiga bagian tuh pas SKD. SKD TIU, TWK sama TKP. TKP. Jadi per tiga ini aku bagi ngerjainnya itu 30 menit, 30 menit, 30 menit. Oh. Nah, jadi selesai nggak selesai 30 menit aku ngerjain TIU. Pindah. Pindah. Setelah selesai itu 10 menit akhir itu aku ngisi Dari awal. yang kosong-kosong gitu. Jadi kalau ada sisa waktu baru ngulang Iya, lagi ya ngulang lagi. dari awal. Masih yang kosong, Yang untuk belum 10 menit diisi. tadi. Oh iya. Entah kita- Terus berapa dapat skor kemarin? Alhamdulillah naik dikit dari passing grade. Oke, di atas passing grade Iya, ya. di atas passing grade. Terus kalau untuk SKB nggak ada passing grade ya kita ya? Nggak ada. Nggak ada. Cuma skor aja. Oh, jadi skornya tuh untuk akumulasi di pengumuman akhir ya? Iya. Ini kan tips ngerjain soal tadi kan, Iya. Salamun. Kamu Aisyah? Tipsnya apa ya? Yang paling pasti itu jangan lupa minta doa kedua orang tua. Nah, itu yang penting ya. Yang penting orang tua tuh nomor satu. restu orang tua kita daftar di situ. Soalnya aku juga buktiin yang paling kuat itu doa ibu sebenarnya ya. Doa ibu. Memang orang tua ayah ibu bisa, tapi kayaknya yang paling berjuang dan paling kuat untuk doain kita tuh memang ibu ya. Benar. Semuanya gitu kan? Semuanya berarti bukan cuma aku aja. Ya salah satunya dari doa dan restu orang tua itulah yang bikin kita lolos. Kalau dari untuk tes kesehatan dan psikotes, kuncinya apa? Selain jaga kesehatan sama latihan soal, cuma itu aja. Ada lagi nggak? Kalau kesehatan, untuk kesehatan yang pertama mempelajari ini ya, kisi-kisinya di internet dulu. Oh iya Rohani kan? iya. Terus Rohani. oh untuk kejiwaan, tes kejiwaan. Soalnya apa yang biasa keluar? Biasanya sama ya seluruh. Sama tiap tahun sama. Kayaknya seluruh Indonesia itu soalnya sama. MMP sama. 500 soal. Oke. Kalau untuk kesehatan fisiknya itu dari 1 bulan atau sebelum atau beberapa minggu itu sudah mulai jaga pola makannya. Benar kayak yang bilang Pipin tadi ya. Jadi harus jaga makan yang masuk, yang kita konsumsi itu harus dijaga. Iya. Selain itu, kalau untuk pakaian kita kayaknya waktu itu tes hitam putih semua ya. Iya. Yang penting sopan. Jadi pakai pantofel ataupun pakai sepatu ini ya, sepatu cat boleh ya kayaknya waktu itu. Boleh. Yang penting sopan ya. Iya. Jadi formal dan sopan. Waktu itu hitam putih. Jadi kalau kita yang jilbaban pun bebas ya, jilbabnya mau ikut Bebas. putih ataupun hitam. Yang penting polos ya kayaknya. Polos aja. Oke.
Jadi mungkin buat teman-teman segitu informasi yang bisa kita bagikan. Nah, buat teman-teman yang penasaran lebih lanjut, lebih detail, itu bisa langsung DM teman-teman sekalian. Bisa DM ke Mbak Aisyah, Vivin, ataupun Salamu. Nanti kita bakal catat Instagramnya di description box. Dan juga mungkin teman-teman bisa komen kira-kira video apa yang selanjutnya pengen teman-teman tonton. Apakah formasi lain perlu kita bahas atau gimana, bisa komen di bawah. Buat Salamun, Mbak Aisyah sama Vivin, makasih banyak. Maaf ganggu waktunya. Kebetulan ini kita tag-nya sore dan ini tuh banyak banget rintangannya. Jadi mulai dari mati lampu, hujan, suara dari masjid, memori penuh, habis baterai, semuanya udah ada. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan meskipun videonya nggak sebegitu pro, tapi mudah-mudahan informasinya itu bisa sampai ke teman-teman semua. Ada yang mau sampai lagi nggak? Tetap Mau semangat aja. Instagram aku? Ya udah, tetap semangat buat teman-teman pejuang CASN. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Alhamdulillah.